Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana, episode 168. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 168. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada Ramadan ini admin mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga rekan-rekan yang menjalani puasa amal ibadahnya diterima Allah. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Andi dan Lisa masuk ke ruangan direksi, yaitu ruang Pak Theo. Ternyata saat itu Andi dan Lisa mendapatkan pemandangan yang begitu mengagetkan bagi mereka. Saat itu mereka melihat Pak Theo tergeletak di lantai perusahaan. Dan beberapa orang berusaha memberikan pertolongan kepada Pak Theo. Melihat hal itu, Andi segera berkata kepada salah seorang staf perusahaan itu, "Pak, tolong hubungi HRD untuk segera ke ruangan ini secepatnya." Andi kemudian meminta beberapa orang staf HRD untuk datang ke ruangan Pak Theo. Dan Andi juga meminta kepada HRD untuk memanggil beberapa orang tenaga kesehatan yang bertugas di perusahaan ini supaya segera datang ke ruangan direksi perusahaan ini. Saat ini semua orang yang ada di ruangan itu terlihat panik. Bahkan dalam beberapa menit rupanya Andi sudah tidak sabar lagi. Andi segera menghubungi sopir perusahaan untuk parkir di depan lobi perusahaan. Andi kemudian meminta seorang staf HRD di perusahaan itu untuk mencari kursi roda. Dan tak berapa lama kemudian mereka berhasil menemukan kursi roda. Dan pada saat yang tepat kini 2 orang dokter dan 2 orang perawat dari klinik perusahaan ini telah datang ke ruangan Pak Theo. Andi kemudian meminta supaya Pak Theo dibawa ke rumah sakit dan Andi juga memberitahukan mobil telah dipersiapkan di depan lobi perusahaan yang nantinya akan membawa Pak Theo ke rumah sakit. Siang itu akhirnya Pak Theo berhasil dibawa ke rumah sakit dan siang itu juga Andi segera memanggil salah satu direksi perusahaan itu untuk menjalankan tugas Pak Theo selama Pak Theo menjalani perawatan. Dan direksi itu adalah Ibu Francisca. Dan kini untuk beberapa hari atau beberapa minggu ke depan Ibu Francisca akan menjalankan tugas Pak Theo selama Pak Theo berada di rumah sakit. Berbeda dengan di perusahaan sebelumnya, kali ini posisi Andi memang jelas atasan Bu Francisca. Dan ketika dipanggil oleh Andi saat itu, Ibu Francisca menolak karena menurut Bu Francisca saat ini kemampuan Bu Francisca masih jauh dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Theo. Sehingga Bu Francisca khawatir jika tanggung jawab berat ini tak sanggup diembannya dan akan menyebabkan kerugian perusahaan nantinya. Siang itu Andi kemudian berkata kalau ini adalah perintah dari komisaris sehingga Ibu Francisca tidak dapat menolak perintah itu. Dan karena paksaan Andi itu akhirnya Ibu Francisca pun menyerah kepada keputusan yang telah Andi perintahkan kepadanya. Dan semenjak saat ini secara resmi Ibu Francisca menggantikan Pak Theo untuk sementara waktu. Sebenarnya secara kebetulan Andi telah mempunyai sebuah alasan dengan mengangkat Ibu Francisca sebagai direktur utama sementara. Alasan Andi adalah untuk generasi pucuk pimpinan di beberapa perusahaan yang dimilikinya.
Hari ini Andi dan Lisa bekerja sampai pukul 4 sore dan kemudian seperti tadi pagi maka sore ini Andi pulangnya pun diantar oleh Lisa. Para penghuni rumah kos Andi rupanya kali ini sudah terbiasa dengan pemandangan di mana ada seorang wanita cantik yang tak lain adalah Lisa mengantarkan Andi untuk pulang ke rumah itu. Hari ini Lisa ternyata tidak berlama-lama di rumah Andi karena Lisa harus segera pulang ke rumahnya. Andi malam ini sepeninggalan Lisa kemudian duduk di ruang depan. Andi malam ini berkata kepada Wawan, "Wan, Pak Teo masuk ke rumah sakit tadi siang di kantor beliau aku lihat sudah tak sadarkan diri," kata Andi kepada Wawan. Dan karena Wawan juga kenal dengan Pak Teo maka malam ini Wawan mengajak Andi untuk membesuk Pak Teo di rumah sakit. "An, kamu sibuk gak malam ini? Kalau gak sibuk kita besuk Pak Teo yuk," kata Wawan kepada Andi. Dan akhirnya Wawan menyetujui ajakan dari Wawan. Akhirnya malam itu jam 7 malam Andi dan Wawan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk Pak Teo yang kini dirawat di rumah sakit Husada. Jam 8 malam Andi telah sampai di rumah sakit Husada dan ternyata di rumah sakit itu Andi juga bertemu dengan Ibu Francisca dan beberapa pimpinan anak buah Pak Teo. Dan saat melihat kehadiran Andi kini beberapa pimpinan anak buah Pak Teo itu menjadi segan. Karena pemuda yang datang itu adalah Andi sang komisaris utama perusahaan. Andi dan Wawan yang malam ini berpakaian biasa dan berbeda dengan tamu-tamu lainnya. Rata-rata mereka berpakaian dengan setelan jas dan para wanita menggunakan blazer yang warnanya disepadankan. Malam ini Andi dan Wawan tampak berbeda karena mereka hanya mengenakan kaos pendek dengan celana jeans. Kini semakin malam Pak Teo rupanya malam itu tengah tertidur dan dari hasil tanya sana sini akhirnya Andi mendapatkan informasi kalau Pak Teo terkena serangan jantung akibat penyempitan pembuluh darah. Dan besok direncanakan akan dilakukan pemasangan ring untuk membantu mengatasi sakit yang diderita Pak Teo. Andi dan Wawan yang duduk di pojokan malam itu tiba-tiba disuruh pindah tempat duduk oleh seseorang. "Mas, tolong dong jangan duduk di situ. Ini tempat duduk untuk relasi kerja om saya," kata pria itu kepada Andi dan Wawan. Mendengar kata-kata pria itu Wawan kemudian berkata, "Tapi kami berasal dari perusahaan tempat kerja Pak Teo Lopak," kata Wawan kepada pria itu. Rupanya pria itu adalah salah satu keponakan Pak Teo yang mengira Andi dan Wawan hanyalah sebagai staf biasa. Dan hal itu bisa dimaklumi karena usia Andi dan Wawan yang memang tergolong masih berusia sangat muda. "Sudah Wan, kita pindah tempat duduk saja," kata Andi kepada Wawan. Andi kemudian berpindah tempat duduk ke arah samping. Namun pria yang menegurnya itu kemudian datang lagi ke arah tempat duduk Wawan dan Andi. "Mas, maaf, maksud saya tolong masnya jangan duduk di bagian sini. Masnya bisa pindah ke kursi sebelah sana yang ada kursi panjangnya itu, Mas." Mendengar hal itu Wawan menjadi sedikit tersinggung. "Maksud kamu itu apa kok ngusir-ngusir kami? Kamu tahu enggak dia ini atasan Pak Teo?" kata Wawan sambil menunjuk ke arah Andi. Rupanya pria itu tidak mempercayai apa yang dikatakan Wawan dan kemudian berkata, "Mas, tolong ya Mas, jangan sampai saya mengulangi perkataan saya ini. Mas, tolong duduknya di sebelah sana soalnya ini tempat duduk untuk para pejabat anak buahnya Om saya. Jadi sebaiknya Masnya duduk di sebelah sana deh Mas." Untuk menghindari cekcok dengan pria itu Andi dan Wawan kemudian berpindah tempat ke tempat yang ditunjuk pria yang merupakan salah satu keponakan dari Pak Teo itu.
Iwan dan Andi kini telah duduk di kursi panjang yang ditunjuk salah satu keponakan Pak Theo. Saat itu terlihat lalu lalang beberapa staf perusahaan dan ada beberapa staf perusahaan yang duduk tak jauh dari Andi, namun rupanya mereka tidak menyadari kalau komisaris perusahaan merekalah yang duduk di dekat mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekat ke arah Andi. "Selamat malam Pak, ini Bapak Andi kan?" tanya orang tersebut kepada Andi. "Iya, saya Andi." "Ada apa Pak?" tanya Andi kepada orang yang mendekatinya itu. "Bapak jangan duduk di sini Pak. Mari Pak antar masuk ke ruangan Pak Theo jika Bapak berkenan," kata orang tersebut kepada Andi. Keponakan Pak Theo yang melihat pemandangan seperti itu kini hanya terdiam karena keponakan Pak Theo itu belum mengetahui siapa sebenarnya pemuda itu. Dan kenapa orang yang merupakan salah satu staf omnya itu begitu hormat kepada pemuda itu. Dan dalam hatinya keponakan Pak Theo yang bernama Rudi itu kini menjadi bimbang. Wah, jangan-jangan benar apa yang dikatakan pemuda itu kalau pemuda yang satunya itu adalah atasan omnya. Dan setahunya omnya itu adalah direktur utama. Dan sepengetahuannya tidak ada sebuah jabatan di atas direktur utama karena itu adalah posisi puncak di sebuah perusahaan kecuali jika orang itu adalah pemilik perusahaan. Dan tanpa sepengetahuan Andi ternyata di dalam ruang tempat Pak Theo dirawat saat ini telah ada Lisa dan ayahnya yaitu Pak Ferry. Rupanya Lisa dan ayahnya terlebih dahulu sampai di rumah sakit ini dibandingkan dengan Andi. Kini Lisa terlihat keluar dari ruangan Pak Theo dan di ruangan itu Lisa dan ayahnya dikawal oleh beberapa orang dari perusahaan itu. Dan kini tanpa sengaja Pak Ferry melihat Andi yang tengah duduk. "Lis itu kok kayaknya Andi ya?" kata Pak Ferry sambil menunjuk ke arah Andi. Andi yang tidak menyadari kehadiran Lisa dan Pak Ferry masih terlihat berbincang dengan Irwan. Dan Andi baru menyadari kalau di tempat itu ada Lisa setelah tiba-tiba pundak Andi ditepuk oleh Lisa. "Mas, sudah lama ya di sini," kata Lisa. Andi saat itu tampak kaget ketika melihat ternyata ada Lisa dan Pak Ferry di tempat tersebut. "Oh Lis." "Iya Lis, sudah lumayan lah. Kok gak masuk saja Mas?" "Iya Lis, tadi aku lihat ada beberapa orang dalam makanya aku nunggu di luar." Kasihan Pak Theo kalau ruangan tempat istirahatnya itu terlalu ramai orang. "Iya sih Mas. Tapi sekarang sudah sepi kok, cuma ada istri dan anak Pak Theo saja dan 2 orang. Dokter dari perusahaan kita itu pun para dokternya tidak di dalam ruangan, cuma kadang mondar-mandir saja kalau dipanggil keluarga Pak Theo." "Pak, Lisa antar Mas Andi ke dalam dulu ya. Ayo Mas Irwan sekalian," ajak Lisa kepada Irwan sambil Lisa terlihat menuntun tangan Andi dan memasuki ruangan Pak Theo. Dan melihat keadaan yang seperti itu kini tampak keponakan Pak Theo wajahnya memerah. Dan kini keponakan Pak Theo itu menjadi yakin kalau pemuda itu pastilah bukan pemuda sembarangan karena mereka ternyata dikawal oleh beberapa orang ketika mereka hendak memasuki ruangan tempat Pak Theo dirawat. Keponakan Pak Theo itu kemudian menyusul langkah Andi dan Lisa yang telah memasuki ruangan Pak Theo. Dan setelah kedua orang itu berada di dalam ruangan Pak Theo, tampak seluruh isi ruangan itu begitu hormatnya kepada Andi. Bahkan tim dokter perusahaan terlihat sedikit panik ketika melihat Andi dan Lisa kini masuk ke ruangan itu. Tak salah lagi, pasti pemuda itu pemilik perusahaan tempat omku bekerja. Batin pria yang tadi bermasalah dengan Andi dan Irwan. Pemuda itu kini merasa serba salah dan tidak enak hati dengan apa yang telah dilakukannya.
beberapa waktu yang lalu terhadap dua pemuda itu. Sedangkan Andi dan Lisa saat itu membuat seisi ruangan menjadi canggung karena mereka tahu betul siapa yang saat ini tengah berada di ruangan itu. "Selamat malam semuanya," sapa Andi kepada tim dokter dan beberapa orang keluarga Pak Theo. Rupanya saat itu Pak Theo telah terbangun dari tidurnya dan melihat kedatangan Andi. Pak Theo tampak ingin berusaha bangun dari tempat tidurnya. Namun tindakan Pak Theo itu segera dicegah oleh Andi yang dengan segera mendekati Pak Theo. "Sudah Bapak tidur saja, dan Bapak jangan khawatir, segala sesuatunya sudah saya urus. Untuk sementara pekerjaan Bapak dilakukan oleh Bu Francisca dan hal pekerjaan lain di kantor sudah ditangani. Biaya rumah sakit dan lain sebagainya nanti akan ditangani oleh kantor. Jadi Bapak saat ini berpikirnya satu saja, Bapak butuh istirahat sampai benar-benar sembuh. Saya tidak peduli kapan Bapak bisa bekerja kembali. Mau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, terserah Bapak. Hak Bapak di perusahaan akan terbayarkan dan tidak akan dikurangi. Yang penting Bapak bisa sehat kembali. Bapak tidak usah bicara, saya tahu Bapak saat ini sedang lemah. Jadi tolong Bapak pikirkan diri Bapak supaya jadi sehat lagi. Dan ini bukan penyakit berat kok Pak. Ayah saya juga pernah mengalami hal seperti ini dan Bapak bisa lihat kan. Beliau sampai saat ini masih baik-baik saja," kata Andi menghibur Pak Theo. Keluarga Pak Theo terlihat sedemikian bangga karena Andi mau membesuk Pak Theo dan semua urusan telah ditangani oleh pihak perusahaan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 168. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.